Mari kita mulai pembelajaran mendalam hari ini dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hello, Sado. Are you in English channel? Okay, now I change to English channel. Thank you for your reminder. Thank you. Okay, so today we are going to study the second Sekarang sutta. kita akan belajar mengenai sutta kedua dari Digha Nikaya. Jadi, sutta pertama dari Digha Nikaya, Brahmajala Sutta, kita sudah menyelesaikannya dan masih mungkin ada beberapa pertanyaan yang hubungannya dengan konteks dari atau penggunaan penerapan dari sutta pertama. Bisa dikirimkan ke Sayadaw melalui email, juga bisa kepada penyelenggara, dan akan dicoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan sekarang kita melanjutkan masih sutta dalam Digha Nikaya yang disebut sebagai Samanyapala Sutta. Ini adalah sutta yang menarik, ya. Jadi diterjemahkan sebagai buah dari kehidupan pertapa. Tapi sebenarnya Samanyapala Sutta ini, kata samanya itu adalah kombinasi dari samana, bawa, samana bawa, ya, dan phala. Kombinasi dari kata-kata bahasa Pali, ya, dan digabung menjadi penggunaannya tunggal. Dalam buku terjemahan diterjemahkan sebagai tanpa rumah, jadi kehidupan tanpa rumah. Tapi beliau lebih memilih kata-kata yaitu petapa, ya. Samana itu merujuk pada, jadi ada satu bentuk yang melakukan praktek yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya. Jadi meninggalkan kehidupan rumah tangga, memasuki kelompok daripada mereka yang praktek, yang hubungannya dengan praktek spiritual, ya, praktek keagamaan, itulah yang disebut sebagai samana. Jadi dalam sutta ini dinamakan samanya phala. Phala itu artinya buah atau manfaat, ya. Nah, kombinasi dari kata-kata ini bersama-sama, yaitu samanya phala, merujuk pada buah atau manfaat dari menjadi seorang samana. Tidak hanya meninggalkan kehidupan rumah tangga, ini juga masuk pada satu komunitas atau kelompok untuk melakukan praktik. Itulah yang disebut sebagai samana. Dalam sutta ini, kita akan melihat apa manfaat-manfaat atau buah-buah dari menjadi seorang samana atau dalam kehidupan samana. Berdasarkan pada teks, Raja Ajatasattu dari Magadha, dia adalah orang yang bertanya buah dari kehidupan tanpa rumah atau kehidupan pertapa. Kemudian Bhante akan menjelaskan tentang Raja Ajatasattu secara ringkas. Dia raja dari Magadha
yang pada itu merupakan bagian dari India saat itu, dia memperoleh tahtanya, tahta kerajaannya menjadi raja setelah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya, jadi membunuh ayahnya, yaitu Raja Bimbisara. Ayahnya merupakan siswa Buddha. Kemudian Raja Ajata I membunuh ayahnya dan menjadi raja. Dalam sutta ini, dia datang ke hadapan Buddha dan bertanya, buah dari kehidupan petapa, apa buah dari menjadi seorang petapa, ya, atau mereka yang melakukan praktek di dalam kelompok-kelompok religius, ya, dalam cara-cara yang religius. Dan kemudian sebelum dia datang kepada Buddha, dia mencari arti ini, ya. Jadi buah dari kehidupan petapa tadi, bertanya kepada 6 filsuf yang menjadi saingan, ya. Ya, jadi saingan di sini maksudnya memegang pandangan yang berbeda. Kita akan melihat nanti, ya. Dia sudah bertanya kepada guru-guru tersebut, tapi dia tidak merasa puas dengan jawaban-jawabannya. Dan akhirnya dia datang kepada Buddha dan menanyakan pertanyaan tersebut. Ya, apa buah-buah yang dapat dilihat di sini dan saat ini? Jadi dia tidak bahagia hanya menerima jawaban hubungannya dengan kehidupan yang akan datang. Ya, jadi nanti dapat manfaat ini, manfaat itu setelah meninggal. Tapi dia ingin melihat buah yang terlihat di saat ini, kehidupan ini juga. Ya, dari kehidupan meninggalkan keduniawian. Siapapun yang melakukan praktek tersebut dalam komunitasnya. Jadi manfaat apa yang mereka dapatkan melalui prakteknya. Kemudian Buddha memberikan jawaban, dan jawaban Buddha itu menjadi penjelasan tentang buah dari menjadi seorang samana. Kemudian bicara mengenai manfaat yang lebih tinggi, jadi dari manfaat yang paling rendah hingga yang tertinggi, hingga mencapai pada pencapaian meditatif, ya, hingga akhirnya pencapaian pembebasan yang akhir dari segala bentuk penderitaan. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang Samanya Phala Sutta, dan Raja Ajata I menerima jawaban dari Buddha tidak seperti jawaban dari keenam filsuf sebelumnya. Raja merasa sangat puas dengan jawaban dari Buddha dan kemudian menyatakan dirinya sebagai pengikut awam dari Buddha. Tetapi di akhir dari sutta dikatakan bahwa Buddha menyatakan kehilangan dari Raja Ajata I, ya, kehilangan kerugian daripada Raja Ajata I karena telah melakukan pembunuhan terhadap ayah. Jadi dia membunuh ayahnya, itulah yang menjadi rintangan baginya untuk mencapai tingkatan kesucian. Kalau dia tidak melakukan kejahatan yang sangat serius tersebut, dia akan mencapai tahapan pertama dari pemenang arus yang disebut sebagai Sotapanna, yaitu terbukanya mata Dhamma. Dia melihat karakteristik alamiah, ya, di akhir dari sutta tersebut. Dengan simpulan ini, catatan dari Buddha ini, kita bisa melihat jika Anda bisa benar-benar memahami sutta ini dan memahami manfaat dari praktek samana. Jadi praktek menjadi petapa atau menjadi biku,
praktek menjadi biku, bahkan Anda bisa mencapai tahapan Sotapanna, pemenang arus, jika Anda punya kondisi penyokong untuk mencapainya. Jadi ajarannya adalah cukup lengkap untuk memberikan atau menunjukkan sifat sesungguhnya. Jika kita berusaha untuk memahami, mengikuti, dan juga mempraktekkannya, hingga kita bisa mencapai pemenang arusnya. Jadi mari kita lihat dari Sutta diawali dengan Raja Ajataka satu, jadi membunuh siswa mulia dari Buddha ya, Raja Bimbisara, yaitu ayahnya, dan dari situ dia menjadi raja. Nah, karakter lain yang muncul di Sutta ini adalah Jiwaka Komara Baca. Ya, disebut sebagai Jiwaka Komara Baca. Ya. Dia adalah tabib kerajaan di bawah Raja Bimbisara ya, raja yang sebelumnya. Kemudian di suatu malam, Raja Ajata I duduk bersama menterinya. Dia memberikan ucapan khidmat. Jadi menyenangkan teman-teman, malam cahaya bulan ini ya, menawan sekali malam yang terangi cahaya bulan ini ya. Jadi menikmati keindahan dari malam tersebut, dan dia mengatakan ucapan tersebut. Jadi malam sangatlah indah ya. Dan dia melanjutkan untuk mengekspresikan keinginan personalnya untuk menemukan sesuatu yang bisa memberikan dia kedamaian hati. Ya, dia ingin mengunjungi seseorang, baik itu petapa ataupun Brahmin. Ya. Ascetik itu pempraktek, Brahmin itu sarjana, ya, bisa dikatakan seperti itu. Dia tidak peduli siapapun yang bisa memberikan kedamaian hati, itulah keinginannya dia untuk bertemu dengan orang tersebut. Ya. Dan dia menyatakan, karena dia belum mencapai kedamaian hatinya, kita bisa melihat di sini, jika dia sudah menemukan kedamaian dalam hati, dia tidak perlu menyatakan keinginan seperti ini. Sekarang, karena dia kehilangan kedamaian dalam hatinya, dia menyatakan hal ini. Dia ingin melihat seseorang yang bisa memberikan kedamaian hatinya, untuk mengembalikan kedamaian hatinya. Mengapa dia kehilangan kedamaian hatinya? Karena dia telah melakukan kriminal yang sangat serius, membunuh ayahnya sendiri, Raja Bimbisara. Setelah itu, walaupun dia menjadi raja, dia tidak bisa menikmati kehidupan yang gemerlap sebagai seorang raja. Dia menyesal dan juga takut, ya, takut terhadap mungkin seseorang akan membalas perbuatannya, termasuk jiwaka. Jadi dia mencurigai setiap orang karena ayahnya, yaitu Bimbisara, merupakan raja yang sangat baik, sangat ramah kepada semua orang. Semua orang merasa puas terhadap Raja Bimbisara. Karena dia membunuh ayahnya sendiri, di mana raja yang sangat baik hati, makanya dia berpikir setiap orang di sekitarnya tidak menyukai perbuatan saya dan tidak bisa menerima perbuatan saya. Dia mungkin akan membalas saya. Ya. Jadi pemikiran semacam ini menjadikan dia kehilangan kedamaian dalam hatinya. Kemudian dia mencari untuk mendekati petapa ataupun Brahmin ya, yang bisa memberikan kedamaian hatinya, mengatasi masalah tersebut. Ya. Kemudian sang menteri, jadi menteri-menterinya, murid-murid dari guru yang berbeda,
Ya, sebelum waktu Buddha ya, dia melakukan rekomendasi gurunya. Ya. Jadi memberikan usulan raja untuk menemui gurunya. Yang pertama adalah Purana Kassapa. Siswa dari Purana Kassapa yang menjadi menteri, dia menganjurkan guru kami Purana Kassapa adalah guru yang seperti ini. Dia memperkenalkan kualitas dari Purana Kassapa. Ya. Dan kebanyakan kita bisa melihat mengenai reputasinya. Mereka adalah guru yang hebat, guru agung, ya, banyak pengikut, terkenal. Mereka juga yang mendirikan sekte-sekte, ya, dan banyak orang dari berbagai lapisan menghormatinya. Dan juga kehormatan yang lainnya adalah dia sudah praktek dalam waktu yang lama dalam kehidupan sebagai seorang petapa, ya. Dan juga sudah usianya ya sudah berusia tinggi ya. Ini adalah bentuk apresiasi atau penghargaan dari siswa mereka terhadap segala filsuf ya. Jadi para filsuf ini dihormati berdasarkan kualitas ini dan dianjurkanlah Raja Ajatasattu untuk menemui gurunya. Mereka mengatakan dia mungkin akan bisa membawa kedamaian dalam hatimu. Tetapi diberikan usulan seperti itu, Raja Ajatasattu hanya terdiam. Artinya, dia tidak memperhatikan usulan tersebut. Dan yang lain juga menganjurkan Makali Kosala, Ajita Kesakambala atau Kesakambali, ya, kemudian Pakuda Kacayana, Niganta Natapota, dan Sanjaya Belataputa. Ini adalah 6 penemu dari pendiri atas sekte, ya, dari sekte atau agama pada saat itu. Tetapi jawaban dari raja sama, tidak memberikan perhatian ataupun jawaban kepada mereka untuk pergi ke sana. Ya, jadi hanya berdiam, dalam bentuk menolak dia berdiam. Kemudian kata-katanya dia berkata kepada Jiwaka, tabib kerajaannya, "Wahai sahabat Jiwaka, kenapa kamu diam?" Jadi Jiwaka juga diam ya sampai Jiwaka menanyakannya. Tapi raja terlihat menantikan usulan dari Jiwaka. Jadi menunggu sampai berakhirnya semua usulan dari menteri. Ya, selama waktu itu Jiwaka terdiam. Jadi raja tidak bisa mentolerirnya lagi sehingga ditanyakanlah, "Jiwaka, kenapa kamu berdiam diri?" Ya, dia butuh usulan dari Jiwaka. Kemudian Jiwaka akhirnya menganjurkan untuk menemui Buddha. Ya, ini adalah apresiasi yang umum diberikan kepada Buddha ya. Sang Bagawa Arahat, Buddha yang tercerahkan sempurna ya. Ya, jadi sangat terkenal yaitu sebagai seorang arahat dan yang tercerahkan sempurna ya. Jadi guru kami berdiam di kebun mangga milikku ya. Jadi Jiwaka mempersembahkan kebun mangganya kepada Buddha dan Sangga sebagai tempat berdiam. Dan Buddha dan Sangga juga berdiam di tempat itu. Kemudian Jiwaka menganjurkan untuk menemui Sang Buddha. Jadi The Buddha berdiam di situ bersama dengan rombongan besar yang terdiri dari siswa bikunya, ya, terdiri dari 250 biku ya, di kebun mangga milik Jiwaka. Dan Jiwaka mengekspresikan kehormatan dari Buddha, ya, biasanya
ini memang sudah tersebar di sekitar area tersebut ya. Nah, artinya Buddha sudah terkenal dengan kehormatan ini. Kemudian Hajata satu juga sebenarnya sudah mempelajari tentang Buddha dan sangat ingin menemui Buddha. Tapi karena dia telah melakukan tindakan kriminal yang serius, membunuh ayahnya, yang mana adalah pengikut dari Buddha, oleh karena itulah dia tidak berani menemui Buddha. Jadi dia menunggu seseorang mengenalkan yang kenal dengan Buddha, ya, yang dekat dengan Buddha mengenalkan padanya. Dan itu adalah Jiwaka ya, si tabib kerajaan. Kemudian 9 kualitas ini diekspresikan oleh Jiwaka ya. Jadi Arahang Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, Sugato Lokawidu, Anuttara Purusa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusanang, Buddho Bhagawa. Ini adalah kualitas yang sudah sangat terkenal dari Buddha ya. Dalam ajaran ini Bante tidak lagi menjelaskan tentang kualitas ini lagi ya, karena ini sudah ada dalam teks ya, tapi baik untuk mengetahui maknanya ya, makna dari arahan sama sambuddho ya. Nah, nanti di waktu berikutnya kita bisa mendiskusikan atau bisa mencari penjelasan tentang kualitas ini dalam Dhamma Talk ya. Jadi Jiwaka melanjutkan usulannya untuk mengunjungi Buddha. Kemudian dia bertanya, bicara kepada raja harus berhati-hati. Ya, jadi tidak bisa memberikan pernyataan tertentu. Oleh karena itulah dia menggunakan kata semoga ya, dia yang mulia, beliau membawa kedamaian ya. Jadi itulah disarankan dengan pernyataan yang berbeda ya. Oleh karena itulah raja memberikan perintah untuk menyiapkan gajah-gajah tunggangan. Ya, artinya raja mau menemuinya. Jadi pengaturan yang dilakukan oleh Jiwaka untuk raja mengunjungi Buddha. Ya, jadi mempersiapkan 500 gajah betina. Ya. Jadi penjelasan dari kitab komentar tentang gajah betina. Ya. Jadi raja itu dalam ketakutan seseorang akan membunuhnya. Oleh karena itulah Jiwaka sangat berhati-hati mengatur segala sesuatunya agar tidak salah. Kemudian untuk raja sendiri itu gajah kerajaan. Kita bisa melihat di sini sudah siap ya, gajah-gajah tunggangan telah siap. Sekarang waktunya sesuai dengan keinginan yang mulia bisa pergi ya, siap untuk pergi. Kemudian Raja Ajata I jadi seluruh istrinya itu menunggangi masing-masing gajah betina ya, bukan prajuritnya karena dia takut ya. Jadi seluruh istrinya yang ditunggangi di atas gajah betina ya. Nah, kemudian juga membawa pembawa obor karena sudah malam. Kemudian meminta Jiwaka untuk menuntun ke kebun mangga Jiwaka. Ya. Ketika mereka mendekati kebun mangga tersebut, raja mulai merasa takut lagi karena kecurigaannya kepada Jiwaka. Dia bertanya, apakah benar kamu tidak menipuku? Kamu tidak sedang menipuku ya, mencoba untuk mengelabuiku, tidak mengirimkanku kepada musuhku ya. Ya, jadi tidak secara langsung membunuh, membawa kepada musuhnya ya. Tuntun saya kepada musuh.
Karena kecurigaannya, kewaspadaannya itu muncul karena dia mendapatkan informasi, jadi, 12.500 1.250 biku ya, berdiam di situ. Tapi kenapa tidak ada suara bersin, batuk ya, sangat sunyi untuk, banyaknya kelompok orang yang tinggal di tempat tersebut. Ya, jadi 1.250 biku berdiam di situ. Jadi seharusnya ada suara-suara ya, tapi tidak ada suara bersin, batuk, ya teriakan seperti itu. Kita sudah cukup dekat dengan kumpulan tersebut, tapi tidak bisa mendengar apapun. Ya, kemudian Jiwaka memberikan jaminan, "Jangan takut, Yang Mulia, saya tidak sedang menipumu. Lanjutkan, Yang Mulia." Kita akan melihat di situ ada lampu-lampu yang menyala, ya. Kemudian dia melihat kelompok biku tersebut dan di tengahnya Buddha duduk. Kemudian masih Ajatasattu menanyakan kepada Jiwaka, "Di mana Sang Begawa?" Ya. Kemudian kita bisa melihat Buddha duduk ya di baris tengah ya, dan anggota sangga duduk di sekitaran Buddha. Ya. Jadi Buddha di depan sangga ya, Buddha duduk di depan sangga. Kemudian setelah itu, jadi seluruh biku berdiam ya, menjaga keheningan ya. Bahkan tidak ada suara batuk, tidak ada suara apapun, hanya ketenangan dan kedamaian. Di tempat banyak orang duduk. Kemudian Raja Ajatasattu menunjukkan keinginannya lagi. Ya, anaknya sendiri yaitu Pangeran Udayabada. Jika seandainya saja Pangeran Udayabada memiliki ketenangan seperti para biku tersebut, ya, dengan cara bagaimana biku tersebut duduk dan berdiam sangat damai, tenang. Jika anak saya, Pangeran Udayabada, bisa menjaga ketenangan seperti itu, akan sangat bagus. Pada saat itu, Buddha berkata kepadanya, ini seperti sapaan ya, salam untuk menyelamat datangi raja. Ya. Jadi apakah pikiran tertuju pada orang yang kau cintai, Yang Mulia? Jadi pikirannya merujuk kepada orang yang dicintai. Artinya Buddha sedang memberikan salam selamat datang padanya. Ya. Kemudian dengan cara itu raja bicara kepada Buddha, ya. Saya menyayangi anak saya Udayabada. Ya. Kemudian saya berkata seandainya ia memiliki ketenangan yang sama seperti biku ini, ya. Kemudian Raja Ajatasattu memberikan penghormatan namaskara di depan Buddha dan Sangga dan duduk di satu sisi, dan Buddha melanjutkan. Dia bertanya kepada Buddha, jadi pertama meminta izin untuk bertanya, ya, dan Buddha menerimanya. Jadi pertanyaannya menjelaskan tentang pengrajin yang berbeda-beda, ya, yang hidup dengan caranya sendiri, ya, berdasarkan pada pekerjaannya masing-masing. Jadi berbagai jenis orang disebutkan oleh raja, ya, dan dia mengatakan apapun keahlian yang ada, ya. Jadi manfaat dari kemampuannya itu, keahliannya itu, dia mendapatkan gaji, bisa menikmati kehidupan saat ini. Ya, jadi menerima buah yang tampak
dari keterampilan mereka, dan mereka juga bisa menjadi bahagia dan senang dengan buah yang dihasilkan tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah itu, mereka juga bisa menjaga orang tuanya, anak-anak, rekan kerja, teman-teman. Ini adalah, manfaat yang bisa dilihat saat ini juga dalam kehidupan ini. Setelah itu, mereka bahkan bisa melakukan perbuatan baik, menyokong kehidupan petapa dan Brahmin. Perbuatan ini manfaatnya bukan untuk kehidupan ini ditujukan pada manfaat untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, dengan harapan untuk terlahir di alam-alam yang bahagia, ya, jadi menyokong kehidupan petapa dan brahmana. Jadi, mereka bisa melakukan perbuatan baik ini yang bisa dilakukan oleh para pengrajin tersebut yang hidup dengan keterampilan dan keahliannya masing-masing. Tapi untuk dirinya sendiri menjadi petapa atau samana, jadi buah tersebut tidak bisa ditemukannya, didapatkan oleh petapa karena dia tidak bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi, bisakah, menunjukkan buah apa yang tampak dalam kehidupan saat ini dari kehidupan menjadi seorang petapa? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian, Buddha tidak menjawab langsung pertanyaannya, hanya dengan bertanya balik, ya. Apakah dia, bertanya pertanyaan yang sama kepada petapa dan Brahmin yang lainnya? Kemudian dia mengakui, "Ya, saya sudah bertanya kepada 6 filsuf atau guru pada saat itu. Kemudian, bisakah kamu beritahu respon mereka seperti apa?" Buddha bertanya begitu. Raja Ajatasattu menjelaskan jawaban seperti apa yang diterima dari keenam guru. Dan dia menjelaskan di sini, Sayadaw memberikan jawaban yang pendek ya, tentang pandangannya. Di kelas berikutnya kita akan belajar tentang pandangan mereka untuk mengetahuinya secara ringkas. Jadi dia menjelaskan, ketika saya bertanya pertanyaan ini kepada Purana Kassapa, eh, dia tidak memberikan jawaban langsung tentang pertanyaan saya terhadap buah dari kehidupan petapa. Dia memberikan saya jawaban untuk menjelaskan yang bukan tindakan, ya, yang bukan tindakan. Ini adalah pandangan dari Purana Kassapa. Ketika dia bertanya kepada Makali Gosala yang kedua, Makali Gosala menjelaskan pemurnian dari lingkaran kelahiran dan kematian. Ya. Kemudian ketika bertanya kepada Ajita Kesa kembali, dia menjelaskan tentang doktrin dari pemusnahan. Kemudian keempat, Pakuda Kacayana menjawab dengan cara yang berbeda. Sulit untuk dikatakan ya, seperti pernyataan religius. Oleh karena itulah Raja Ajatasattu mengatakan dia memberikan jawaban yang berbeda dari yang saya harapkan. Yang kelima, Niganthanata Putta menjelaskan tentang 4 macam pengendalian. Dan yang terakhir, Sanjaya Belata Putta, dia menjelaskan dengan penghindaran. Ya, mungkin Anda bisa ingat itu di sutta yang pertama ya, tentang apa namanya itu, belut menjawab ke sana kemari. Jadi dia apa namanya, tidak menunjukkan pernyataan spesifik ya,
Nah, jadi dia menjawab tentang pandangan mereka dengan cara ini. Nah, kemudian Raja Ajatasattu memberikan pernyataan terhadap Sanjaya Belatthaputta. Dari semua petapa dan Brahmin ini, Sanjaya Belatthaputta adalah yang paling bodoh dan bingung. Dia tidak puas terhadap semua guru, khususnya yang terakhir. Dia terlihat sebagai seorang yang bodoh untuk memberikan jawaban. Ini adalah komentar dari Raja Ajatasattu. Kemudian, dari 6 filsuf ini, di sutta yang berbeda dalam Anguttara Nikaya, Buddha menyatakan pandangan dari Makkhali Gosala. Buddha menyatakan pandangan Makkhali Gosala yang terburuk. Ya, jadi pernyataan religius yang terburuk karena dia pemurnian dari samsara, lingkaran kelahiran kematian, datang dari waktu yang linear ya. Jadi diberikan ada waktu ya, tahun tertentu seperti itu. Dan ini akan dunia ini akan hancur secara otomatis ya. Jadi berdasarkan pada Makkhali Gosala. Jadi walaupun kamu berusaha tidak bisa menghindarinya, tidak bisa memurnikan karena pemurnian ini sudah ditentukan pada waktu tertentu. Jadi dia menolak usaha ya, melakukan usaha. Oleh karena itulah Buddha menyatakan pandangannya lah yang paling buruk. Bagaimanapun juga ini adalah pandangan yang berbeda, pandangan religius yang berbeda dari guru-guru pada saat itu ya. Kita akan belajar tentang pandangan mereka di kelas berikutnya. Kemudian bagaimana dia merasa Raja Ajatasattu menunjukkan ekspresinya ya, yang dirasakannya. Jadi mereka memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan. Ketika ditanya tentang pohon mangga, yang dijelaskan adalah jadi tidak memberikan jawaban langsung tentang pohon mangga ya, tetapi tentang pohon yang lainnya ya. Dia tidak menjelaskan ya, apa yang saya tanyakan. Ini sesungguhnya untuk seorang raja adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Ya. Ya. Jadi kalau tidak mengetahui, jawab saja tidak tahu, raja akan bisa menerima. Ya. Ini adalah cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan raja. Tapi sesungguhnya mereka memberikan jawaban yang berbeda. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan terhadap raja. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Karena saya adalah seorang raja, saya punya tanggung jawab untuk bisa memperlakukan orang di negeri ini, termasuk petapa dan Brahmin, dengan rasa hormat. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya. Ya. Jadi saya tidak seharusnya menghina, tidak menghormati guru ini ya, yang berdiam di teritori saya. Kemudian dia tidak menolak ataupun menerima, hanyalah berdiam ya. Jadi tidak mengekspresikan ketidakpuasannya, mengendalikannya, dan tidak mengatakan apapun, menolak atau menerima, hanya pergi dari tempat itu ya. Inilah bagaimana Raja Ajatasattu menjelaskan respon dari guru yang lainnya. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang pandangan yang berbeda dari mereka.
Ya, kemudian disitulah dia menanyakan kepada Buddha mengenai manfaat dari kehidupan samana ya. Dan Buddha bertanya balik kepada raja ya untuk menjelaskan buah dari kehidupan seorang petapa. Jadi kita bisa melihat manfaat yang dijelaskan oleh Buddha ya dari kehidupan seorang petapa yang pertama dan kedua, karena pertanyaan raja itu termasuk kata yang terlihat di kehidupan saat ini juga, Buddha menjelaskan manfaat-manfaat yang terlihat, ya, yang jelas terlihat seperti itu. Yang pertama, terbebas dari perbudakan. Dia hanya bertanya, apakah Raja Ajatasattu bertanya kepada budaknya yang pergi ikut dengan Buddha, ya, apakah dia kembali menjadi budak lagi atau tidak? Ya. Nah, pada saat itu raja mengatakan jika dia bergabung kepada kumpulan yang religius, melaksanakan praktik, daripada meminta dia kembali menjadi budak, saya akan memberikan apresiasi dan membiarkannya pergi. Ya, bahkan saya akan menyokongnya, menyokong kebutuhan yang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang membayar pajak. Ya. Dia menyatakan tidak akan memintanya kembali ya, untuk menjadi wajib pajak. Ya. Jadi yang dua ini, jadi sebenarnya banyak ya penjelasan tentang hal itu ya. Oleh karena itulah raja ingin menyimpulkan penjelasan tentang ini. Ya. Jadi tentang buah yang lebih unggul dan sempurna daripada menjelaskan seperti jawaban yang umum ya, ingin yang lebih unggul. Kemudian ditanyakanlah, bisakah Anda menjelaskan jawaban yang lebih unggul dan sempurna daripada jawaban yang biasa ini ya. Kemudian Buddha membawa dia pada hal yang serius, mengingatkannya untuk mendengarkan secara seksama dan menjelaskan mulai dari kemunculan dari Tathagata. Jadi kemunculan Tathagata di dunia ini, kemudian Buddha memberikan Dhamma, ajaran. Ketika seseorang mendengar ajaran Buddha dan meraih keyakinan yang disebut sebagai saddha, keyakinan ini datang dari mendengarkan Dhamma, memahami Dhamma. Jadi saddha ini berdasarkan pada pemahaman terhadap Dhamma. Kemudian dengan kekuatan dari saddha, keyakinan, dia meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi seorang petapa, ditahbis masuk kehidupan petapa dan melanjutkan berlatih 4 jenis tahapan awal, ya, latihan untuk tahapan awal. Yang pertama, melatih moralitas untuk disempurnakan moralitasnya. Kemudian dia melanjutkan latihannya dengan indriya samwara. Jadi menjaga ya pintu-pintu indriya, tidak membiarkan hal lain. Berikutnya kita akan tahu bagaimana cara mempraktikkannya, ya, indriya samwara yang diajarkan oleh Buddha. Jadi menjaga pintu-pintu indriya, dia berlatih seperti itu. Kemudian dia lanjut mengembangkan kualitas dari perhatian murni ya, dan juga kewaspadaan yang jernih ya, kesadaran yang jernih, sati sampajanya. Kemudian mengembangkan rasa puas terhadap kebutuhannya.
Dengan cara ini, dia melanjutkan prakteknya. Ya, dalam sutta ini kita bisa melihat perkembangan bertahap dari praktek dengan cara Buddhis untuk bisa mendapatkan manfaat tertentu. Jadi praktek ini bisa diikuti bahkan oleh umat awam, ya. Walaupun ini disebutkan sebagai buah dari kehidupan samana, kehidupan petapa, ya kehidupan biku, tapi sebenarnya latihan moralitas ini umat awam juga bisa menjaga latihan moralitas yang hubungannya dengan umat awam. Dan begitu juga pintu-pintu indera, indriya samwara sila, ya, tidak begitu mudah dalam kehidupan keseharian, kehidupan rumah tangga, tapi masih bisa dilatih. Dan perhatian murni dan juga kesadaran jernih, ya, dan juga berpuas diri, ya. Seluruh 4 praktek ini bisa dilakukan oleh umat awam. Jadi di sini adalah persyaratan awal pendahuluan untuk praktek yang lebih lanjut, ya. Jadi setelah penyempurnaan dari moralitas, ya, kemudian pengendalian indera, ya, kemudian perhatian dan kesadaran, ya. Di sini artinya mulia, ya. Ini berarti bukan yang biasa. Jadi aspirasi untuk melewati tahapan ini. Ya, jadi ini adalah latihan yang sangat hati-hati, ya. Sangat hati-hati itu disebut sebagai ariyan. Jika seseorang bisa memenuhi 4 persyaratan ini dan dia siap untuk berlatih, untuk melanjutkan latihannya ke tahapan yang lebih tinggi. Ya, oleh karena itulah ini menemukan tempat untuk meditasi yang cocok, ya. Jadi petapa itu harus menemukan tempat yang pantas, ya, pantas untuk hutan, mungkin di gua yang ada di gunung, ya, dimanapun, ya, bisa di makam, ya. Jadi untuk menemukan kesunyian dan ketenangan dan melanjutkan praktek meditasi. Oleh karena itulah Buddha di sini menunjukkan di ruanganmu bisa mengenali ini adalah tempat untuk meditasi selama tempat itu bisa mendukung untuk sunyi dan damai, ya. Kemudian Buddha melanjutkan menjelaskan postur-postur meditasi. Di sini kita bisa mempelajari bagaimana kita menjaga postur kita dengan cara yang benar saat meditasi, ya. Mungkin duduk bersila. Kalau bisa ini adalah postur yang terbaik, ya. Kalau tidak bisa, mungkin dengan alasan kesehatan tidak bisa duduk bersila seperti itu, jangan khawatir. Penjelasan ini adalah tentang jalan yang paling baik, menjaga tubuh tegak untuk menyokong praktek dalam waktu yang lama, untuk pengembangan konsentrasi. Kemudian jika kita bisa menjaga diri sendiri dalam postur yang benar, di sini kunci utamanya adalah menjaga perhatian murni agar terbentuk, ya, terhadap objek-objek kita, ya. Jadi menjaga batin kita pada objek yang benar dalam meditasi, kita akan mengembangkan kualitas dari perhatian murni. Ini adalah tahapan awal dari praktek meditasi. Jadi ingatlah, kita perlu mengembangkan untuk memastikan kita mencapai tahapan awal dari meditasi.
Jadi empat syarat ini bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa dilanjutkan dengan meditasi. Ya, ini adalah ajaran yang baik. Jika tidak demikian, kita tidak bisa mempraktekkan hal tersebut di tempat yang sunyi, ya, tidak bisa mencapai kedamaian hati. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan awal tersebut. Kemudian di sutta ini, setelah membangun perhatian murni dan konsentrasi, tujuannya adalah untuk meninggalkan 5 rintangan batin. Jadi Buddha menjelaskan 5 rintangan batin beserta contohnya, ya. Mari kita pelajari 5 rintangan batin ini yang disebut sebagai niwarana. Jadi merintangi, menghalangi, ya. Merintangi, menghalangi perkembangan latihan, itulah rintangan mental. Yang pertama adalah keinginan duniawi. Yang kedua adalah kebencian, ya, niat jahat. Yang berikutnya kelambanan dan juga ketumpulan, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kekhawatiran dan juga kegelisahan. Ya, jadi kegelisahan dan juga kekhawatiran seperti itu. Kalau kita khawatir, tidak bisa konsentrasi pada subjek meditasi, tidak bisa mengembangkannya. Oleh karena itu harus dihilangkan. Ya. Dan yang terakhir, keraguan-raguan. Jadi jika kita mengembangkan keraguan terhadap aktivitas tertentu, kita tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, kita harus menenangkan diri dan mengurangi secara bertahap jumlah-jumlah dari rintangan batin, ya, tahapan rintangan batin, dan pada akhirnya mereka akan bisa dihancurkan. Kemudian apa yang terjadi jika kita bisa menghancurkan kelima rintangan batin itu dalam batin kita? Kita akan mendapatkan sukacita, ya, dalam batin kita. Jadi Buddha menjelaskan bagaimana biku melanjutkan prakteknya hingga pada pencapaian tertinggi. Oleh karena itulah dikatakan sebagai sukacita akan muncul dari prakteknya. Jadi kalau kita bisa menghancurkan 5 rintangan batin tersebut, kita akan bisa mencapai sukacita dalam batin, menjadi bahagia. Dan dari sukacita tersebut muncul kegembiraan. Ya, atau piti, ya. Jadi ada pamoja, kemudian ada piti. Pamoja itu merasa sukacita dan puas, ya. Kemudian piti itu lebih kuat. Sukacitanya lebih kuat itu daripada pamoja, ya, kegembiraannya itu lebih kuat. Kemudian dari kegembiraan, tubuh dan batin kita akan menjadi tenang, ya, tenang dan damai. Melalui ketenangan tubuh dan juga batin, kita bisa merasakan kebahagiaan, yaitu sukha. Ya, kadang juga beda terjemahan sukang, ya. Jadi dengan batin yang bahagia, konsentrasi menjadi lebih kuat dan batin akan terkonsentrasi pada objek tertentu dari meditasi. Dan kita bisa melanjutkan meditasi kita dalam waktu yang lama. Setelah meditasi also kita juga akan merasa bahagia, ya. Karena di sini mereka yang praktek akan mendapatkan kualitas batin seperti ini. Kemudian pencapaian tertinggi juga akan bisa datang, ya, yaitu 4 jana. Jika kita mengikuti teknik-teknik konsentrasi, praktek konsentrasi, kita bisa mencapai jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kita juga sudah mengetahui di sutta pertama tentang jana pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Kemudian ketika dia mengikuti meditasi vipassana, dia bisa mendapatkan 8 pengetahuan. Ya. Jadi bisa mendapatkan juga
pengetahuan yang berbeda ya, kekuatan dari pengetahuan yang berbeda. Kalau mengikuti praktek meditasi vipassana, teknik-teknik meditasi vipassana, fokus pada 3 karakteristik, yaitu pada ketidakkekalan, penderitaan, dan juga tanpa aku, maka kita bisa vipassana nyana kita, pengetahuan vipassana kita akan menjadi semakin matang. Ya, jadi mengetahui dan melihat. Jadi melihat fenomena sebagaimana adanya. Ini adalah pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan jana. Ini lebih tinggi. Karena di sini ya Buddha menjelaskannya secara bertahap. Jadi pencapaian yang lebih baik dijelaskan secara bertahap. Jadi ketika digabungkan meditasi batin, kita bisa mencapai konsentrasi dalam meditasi. Kita bisa memiliki kekuatan batin, ya, kekuatan batin yang lebih tinggi. Ya. Yang terakhir itu disebut sebagai asawakaya nyana. Itu adalah pengetahuan dari tentang penghancuran dari kerusakan. Ya. Jadi batin kita itu karena ada kerusakan asawa ini menjadi lemah. Ya. Maka ini bisa menghancurkan berbagai bentuk asawa. Ya. Kemudian batin akan dimurnikan dan menjadi kuat. Jadi mereka yang mengikuti meditasi vipassana, jadi mengaspirasikan untuk pencapaian ini nomor 1 sampai 7. Ya, mereka bisa mengembangkan nyana, mencapai pada asawakaya nyana. Jadi ini adalah manfaatnya. Dan buah-buah yang lengkap seperti ini dalam kehidupan sebagai seorang samana, seluruh 8 pengetahuan. Yang kedua itu adalah dihasilkannya tubuh yang dibuat oleh dibuat oleh pikiran. Ya. Jadi jasmani itu tidak dihasilkan oleh sebab yang lain, tetapi oleh batinnya. Kemudian jika dia juga ingin, dia bisa mendapatkan pengetahuan untuk bisa melakukan berbagai kekuatan batin, kesaktian batin. Ya. Mungkin menghilang, muncul di tempat yang lainnya, berbagai bentuk kesaktian seperti itu bisa dicapai dengan mencapai idiwidanyana. Kemudian bisa mencapai pengetahuan telinga dewa, ya. Jadi tidak perlu internet, tidak perlu HP, kita mendengar suara dari tempat jauh. Kemudian yang kelima, cetopariyanyana, itu pengetahuan terhadap batin orang lain. Dia bisa membaca batin orang lain melalui pengetahuan ini. Dan kemudian pengetahuan terhadap kehidupan yang lampau, di mana saya terlahir, seperti apa saya terlahir, dia bisa mengingat kehidupan yang lampaunya dengan pengetahuan ini. Dan juga mata dewa, dia bisa melihat apapun wujud yang bisa dilihat dalam jarak jauh. Dan akhirnya dia bisa mencapai hancurnya berbagai kotoran batin. Ya. Jadi Buddha memberikan pernyataan seperti ini. Setelah pencapaian dari asawakaya nyana, jika seseorang mencapai asawakaya nyana, bisa dikatakan sebagai arahat. Ya, itu sudah level dari arahat. Itu dikatakan sebagai buah yang terbaik. Oleh karena itu, Buddha mengatakan tidak ada buah dari kehidupan pertapaan yang dapat dilihat dalam kehidupan ini yang lebih baik atau unggul dan sempurna dari asawakaya nyana. Jadi kita bisa mengetahui manfaat atau buah tertinggi dari praktek religius, khususnya dalam agama Buddha, yaitu pencapaian pengetahuan asawakaya nyana, ya, menjadi seorang arahat.
Jadi dalam sutta ini kita bisa belajar tentang hal ini ya. Bante ingin menyimpulkan tentang sutta ini, jadi memperkenalkan di pengajaran ini, jadi apa saja yang ada di dalam Samanyapala Sutta. Kita bisa melihat pandangan dari 6 guru, kemudian dalam penjelasan Buddha, Buddha memberikan manfaat yang biasa dan juga manfaat yang superior dimulai dari praktek moralitas. Jadi tidak hanya mendapatkan pentahbisan, tetapi manfaat sesungguhnya dimulai dari praktek moralitas. Setelah itu, dia menyelesaikan persyaratan, 4 persyaratan awal ya, sebagai kehidupan seorang petapa dan melanjutkan pada praktek yang sesungguhnya. Praktek yang sesungguhnya dimulai dari penghancuran dari 5 rintangan batin. Setelah itu Buddha menghubungkan bagaimana pencapaian lebih tinggi dari jana dan pengetahuan-pengetahuan dari tahapan tidak adanya 5 rintangan batin. Pada akhirnya Buddha menyimpulkan penjelasannya itu adalah puncaknya itu adalah asawakaya nyana, jadi seorang arahat. Setelah itu raja merasa puas ya, dan dia menyatakan menjadi pengikut Buddha. Jadi siswa Buddha. Ini adalah konteks yang dijelaskan dalam Samanyapala Sutta. Karena sutta ini adalah panjang, Tiga Nikaya itu adalah sutta-sutta yang panjang, kita hanya bisa menjelaskan secara ringkas. Kita bisa melanjutkan dan berdiskusi pada tahapan tertentu. Anda baca lagi, kemudian berdiskusi, nanti kita akan bisa mempelajari ajaran seperti apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda tidak bisa mempraktekkan atau mendapatkan manfaat dari ajaran ini, bisa dikatakan ini bukan untuk Anda. Tapi tujuan dari kelas ini adalah membawa ajaran itu untuk diri kita sendiri, itu diterapkan dalam seharian kita dan mendapatkan manfaat yang sebenarnya. Ya, Bante berharap kita bisa memahami esensi dari sutta dan melanjutkan praktek. Sadhu, sadhu, sadhu.